Salam sehat, salam bahagia dari kota Medan. Dan Nora semoga dalam waktu dekat akan segera ditangkap. Ya, jadi dari kemarin ketawa-ketawa dan ketemu dengan lawyer entah siapa, saya nggak peduli, ya. Atau memang saya yang kemarin meng-hold karena kesibukan saya nggak seperti kalian yang nggak ada kerjaan, ya, yang nggak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan nggak mungkin kalian nonton live. Akan mencoba membulankan hatiku kalau ya si Jumba yang pada saat perkara entok itu yang ngomong katanya ada di paling depan, ya ternyata Anda itu tidak lebih dari seorang pengecut, ya. Anda bilang lagi saya harus minta maaf depan umum dan Anda membawa nama-nama umat, ya, agama, padahal itu adalah organisasimu, ya, nggak penting buat, ya. Intinya kalau kamu minta maaf lah kau, ya, kau yang harus minta maaf sama aku. Kau harus minta maaf saya ke masyarakat Indonesia karena kelakuan ricuh, tau nggak, ya. Bahkan sampai saat ini kamu itu membuat provokasi di mana-mana. Gak usah sok hebat kau, ya. Dan masih banyak lagi orang-orang yang segerombolanmu yang memanggilmu dengan sebutan gurunda. Bangga sekali Anda menjadi gurunda, ya. Bahkan hari ini saya mendapatkan informasi akan membuat laporan 2 orang lagi. Salah satunya adalah satpam di salah satu rumah sakit, ya. Dan kebetulan kita kenal dekat dengan owner rumah sakit. Kenapa? Karena mulutnya udah keterlaluan. Oke, yang kedua, saya tidak setuju sama sekali dan saya sangat aneh tuh pemikirannya, sesat pemikirannya, membawa nama umat. Hei, ya, ingat, misi saya yang selanjutnya adalah saya akan mengumpulkan beberapa ustadz, orang ternama dan kiai ternama di Indonesia untuk mematahkan yang selalu kamu membawa nama Islam, selalu kamu membawa nama umat. Padahal itu adalah organisasimu sendiri, ya, organisasimu sendiri yang selalu beralibi bahwa ini adalah akidah, bahwa ini adalah kamu membawa pembelaan agamamu, padahal sebenarnya tidak, itu adalah kepentingan pribadimu. Oke, semoga kamu sadar. God bless you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Muhammad Darul Syuk beserta Bapak Lamsian, Ustadz Maulana dan teman-teman dari berbagai agama khususnya di Sumatera Utara memohon kepada Bapak Kapoldasu dan jajarannya agar hari ini ataupun sekarang ini sedang ribut masalah penistaan agama. Jadi kami mohon kepada Bapak Kapoldasu dan seluruh jajaran di Poldasu agar kami dijembatani untuk kami berkumpul berapa agama khususnya yang ada di Sumatera Utara akan menyatakan suatu pernyataan sikap ataupun kesepakatan bahwa kalau ada orang yang dari pihak agama manapun yang menghina agama yang lain, maka serahkan kepada kami. Kalau Islam yang menghina, serahkan kami. Kalau Nasrani yang menghina agama lain, serahkan kepada agama Nasrani. Biar kami yang menyelesaikan. Jangan perkara ini sampai kepolisian, akhirnya nanti ribut Sumatera Utara, perang gara-gara agama. Kita sepakat di sini tidak mau perang gara-gara agama. Kita mau damai di Sumatera Utara ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Oke, terima kasih. Saya Ketua Umum Ormas Bangsa Batak bersama ada Ustadz Martono, Ustadz Darul. Kami selama ini kan berada di garda terdepan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kami tidak akan membela siapapun yang menista agama. Tapi juga perlu ada suatu solusi, perlu juga ada duduk bersama sehingga tidak ada yang merasa dihina, tidak ada yang merasa direndahkan. Kita sebagai warga negara harus hidup rukun, toleransi, saling menghargai. Siap. Pikir dia Pak Ustaz, ya? Oke, terima kasih. Bawa orang bangsa Makassar itu, ajak Bang Zuma itu dijewer kupingku. Bang Zuma, kalau Bang Zuma yang suruh aku berhenti, belum tentu juga aku mau berhenti. Tergantung dulu ada apa. Kalau udah tidak ada lagi, tanpa lagi berhenti nge-YouTube membahas agamaku. Ya, ingat kalian ya, orang yang menjadi asbab aku hadir di sini konten-konten seperti Fatimah Sedekah, konten-konten seperti tanpa lagi. Jangan kalian suruh aku berhenti. Kecuali kalian sudah bekak, udah kalian ikat leherku, tanganku udah ke belakang, gak bisa lagi bergerak tanganku, gak bisa aku buka
buka TikTok lagi ya. Iya, nanti aku. Selagi kalian masih berkoar-koar membahas agamaku, kalian bilang nabiku pedo lah. Banyak bacot kalian. Dah aku bilang, jangankan Kapolda Sumut seorang Kristen, andainya presiden kita Kristen, kata Rasulku apa? Jihad fisabilillah itu adalah bahkan berkata benar di hadapan pemerintah. Mungkin kalau aku ngomong kalian tampar mulutku, nggak apa-apa. Ditampar apa? Paling nggak copot kepala, ditampar kan sakit memang. Paling aku nangis. Karena aku bilang, berantem pun kalian yang laki-laki sama aku, paling aku mati. Habis itu apa? Aku nggak punya apa-apa. Apa yang aku punya di dunia ini? Kulitku ini kan bukan punya aku. Mati aku kalau kalian bisa pakai manfaatkan badanku ini untuk orang lain, nggak apa-apa. Daripada aku ketawa-ketawa, nonton TV, nonton sinetron, sementara nabiku kalian injak-injak kehormatannya. Ngapain aku tenang-tenang duduk-duduk santai-santai ketawa-ketawa, sementara kalian sewenang-wenang. Kalian buka konten, kalian sampaikan sesuatu yang tidak benar tentang nabiku. Gak ada satupun scholar. Tunjukkan satu scholar, kalian bawa jin kalian, bawa Roh Kudus kalian, buktikan sama aku kalau nabiku pernah berbuat sesuatu yang di luar moralitas. Tapi kalian ilmiah. Ya, ilmiah kalian. Nah, ini aku tekankan sekali lagi, ini buat kalian yang ngancam-ngancam ya. Pikir udah mau tidur aku dari tadi. Ya, bilang sekali lagi ya, hadirku di dunia apologet ini, asal kalian tahu ya, ini aku ceritakan sama kalian ya. Macam-macam kalian sama mama. Dengan mama kami aja kalau send kami ke kiri, kami belok kanan, nggak tahu kalian? Hah? Udah ke kiri send kami, belok kami ke kanan. Nah, kalian pikir takut mati mama kayak aku ini? Udah aku bilang anakku udah aku serahkan sama orang. Udah aku hibahkan sama orang anakku. Nanti nangis kata kalian, ya nangis banyak. Nangis itu biasa. Apa pula salahnya nangis? Nih dengar ya. Kalian yang ingin menghentikan aku, selagi kalian masih membiarkan para misionaris kalian menginjili nenek-nenek anak kecil, ya, selagi kalian masih buka komal membahas agamaku, cara kalian memberhentikanku seperti yang dibilang Bang Zuma. Ya, jangan mentang-mentang Kapolda Sumut beragama Kristen, semua proses debat-debat dilimpahkan di Sumatera Utara. Pertama itu. Yang kedua, udah aku bilang, jangankan Kapolda Sumut Kristen, presiden negara ini andaikan Kristen, gak boleh agamaku melarang aku takut untuk menyampaikan kebenaran. Agamaku yang bilang, gak ada rasa takut, kecuali aku bersalah. Di mute dulu, Bang, di mute dulu Bang, kalau nggak turun Bang, ya, kecuali aku bersalah. Kehadiranku kalian boleh cross check. Ada 1,1 lebih videoku, ribuan. Kalian boleh lihat dari mulai aku pakai daster berjilbab coklat, jilbab yang nggak pernah aku ganti-ganti tiap malam. Dari situ tonton semua YouTubeku. Kenapa aku hadir? Aku hadir karena kalian, mohon maaf, ini buat umat Islam, saudara-saudaraku, tidak ada yang maju ketika ada yang mengatakan nabiku pedo, Tuhanku batu, agama Islam agama selangkangan. Yang maju itu, yang ku tengok Pak Disugi, Bang Zuma, ya cuma beberapa orang. Aku bisa jawab, kenapa aku harus diam? Kalau aku dikatakan menghujat Yesus, ya, dituduh karena aku diajarkan oleh pendeta-pendeta kalian, maka konsepsiku memahami apa yang diajarkan pendeta kalian, itu kalian bilang sebagai hujatan, boleh. Ikhlas aku. Kalau kalian merasa itu penistaan, ikhlas aku. Dan aku bilang sama Bunda Ike pun aku bilang, walaupun Bunda Ike, kita lawan. Saya bela Uni. Tenang saja, insya Allah.
Benar kita tidak perlu takut. Tapi aku bilang, kalau demi berhenti kalian menghujat agamaku, pemerintah menjadikan ini melihat semua penista-penista, Sophie Kuntul, Lina Bangke itu yang mengatakan nabiku bangkai, mengatakan Tuhanku batu, Fatimah Satkiah penipu yang mengatakan dia adalah Fadilah Hafiz yang mentafsir Al-Qur'anku dengan seenak udelnya di room tanpa ragi. Diam kan? Diam. Terus aku ketika aku melawan, oh aku menghujat. Udah aku bilang, lebih mulia aku duduk di penjara sama Ratu Entok berdua. Ya, lebih mulia aku bersama Ratu Entok di dalam penjara ketimbang aku tahu cara menjawabnya, tapi aku diam. Ngapain aku di sini? Ngapain aku berbahagia-bahagia, duduk-duduk peluk-pelukan sama anakku? Ngapain? Yang bantu aku tuh bukan Bang Zuma yang bakalan melindungi aku, bukan. Gak ada satupun manusia yang bisa melindungi aku kalau Allah tidak izinkan. Wong aku juga lagi terlampau kok, aku pula yang lindungi kau. Samanya aku ini, aku juga lagi ketakutan. Takutan aku lagi ngurus ini ngurus Paspor. bukan Wah. kok paspor pula. Orang mau keluar negeri yang Kemana ngurus kita, Bang? kartu nikah. Bang kita kemana? Bang kita kemana bagusnya bang? Aku ke Jepang aja, bang ke ini aja. Aku ke Jepang. Aku Abang- mau kemana Dosma Jerman pergi, udah aku ada mau pojok. ikut. Dosma mau kemana aku ikut. Aku mau ikut Dosma aja aku. Tolonglah ikut Dosma, Iya. aku ikut kamu lah Dosma. Tolonglah Satpam Suma, tolonglah, kasihan itu. Weh, ada kebakarannya Apa kok. Nenek Rifa, ayo ditolong. Allahu Akbar, Masya Allah. Tolonglah Nenek Rifa, tolonglah Satpam Suma. Kenapa sih kalian ini? Aduh, Nenek Rifa. Oh, ternyata ini ladakmu, Nenek ini Rifa, ya, Nenek kafir Rifa. laknatullah dekrut. Oh, Iya, Nenek Rifa. Ayo Kafir, Satpam Suma. laknatullah. Mana nih Satpam Suma ini? Biasa garang-garang ini omongannya. Halo Satpam Suma, apa kabar? Kalau ke Jepang makan sushi loh kita bang. Apa? Kenapa? Kalau kita urus paspor Kenapa kita ke kau, Jepang. Nenek Kalau ke Rifa? Jepang kita bisa makan Nenek sushi bang. Rifa. Itu ke Jepang itu. Sushi apa ya? Ini ya. Panas, mulai panas. Sushi. Rifa. Itu. Kebetulan di sana banyak murid saya di Jepang. Gimana dok? Kenapa kau Satpam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makanan Bang Kores kalau ini. Sampai jumpa di TV. Satpam Suma. Sampai jumpa di TV. Sebentar lagi kita akan menyaksikan muka para penghujat Islam. Sampai jumpa di TV. Sampai jumpa di TV. Sebentar lagi kita akan saksikan muka penghujat Islam. Aye. Bentar, sabar dulu ya. Satpam Joypul lu mau diskusi baik-baik atau cuma ceng-cengan? Mau diskusi baik-baik? Iya, kenapa kau hadis lebes? Nggak mau. Kau Saya gaya. Lu pakai pantofelnya Gurunda aja kebeli itu muka lu dan bapak lu, Bro. Udah cukup. Anjir, Saya tanya langsung baik-baik. turun dia. Wah, Ini kasihan. saya turunkan. Gimana? Ini saya diajarkan begini nih ya. Nih Bang Zuma tuh dari dulu tuh ngajarannya begini. Dek, kalau pribadimu yang dihina, Dek, diam. Nggak perlu membalas. Nah ini Bang Zuma ngajarin begini nih. Karena apa? Rasulullah SAW ketika beliau di Taif, beliau tidak melawan. Ketika beliau dilempar kotoran unta, beliau tidak melawan. Tapi jangan agamaku, jangan Tuhanku, jangan nabiku, ya, jangan Al-Quranku. Tapi kalau pribadiku kalian bilang apapun kata kalian itu urusan kalian, nggak masalah. Bang Zuma yang ngajarin itu. Iya, betul itu. Kalau pribadi yang mau dikatain sapam, mau dikatain cleaning service, mau dikatain orang paling termiskin di dunia, paling terjelek, boneng, ompong, pincang, apapun itu terserahlah.
Iya kan? Yang kau hina itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi jangan sentuh akidah kita dong. Oh iya. Itu aja, jangan sentuh akidah. Kalian kalau berdebat jangan di Indonesia, di luar negeri. Kenapa lagi nih? Debat. Ayo kita ke Timor Leste. Di sana belum ada wifi. Lanjut. Kenapa lagi nih? Ke luar negeri lagi nih. Ya jadi gini loh Bang. Pertama yang harus kita edukasi ke publik nih, ke umat Islam nih. Umat Islam itu diajarkan untuk satu, giroh kita boleh terbakar kalau yang direndahkan itu adalah Nabi, Tuhan kita, Nabi-Nabi kita, kemudian baru Al-Quran kita, akidah kita mereka coba untuk sesatkan, boleh. Tapi kalau teman-teman misalnya nih banyak nih, ini buat teman-teman muslim, saya nggak kegeeran nih, tapi banyak buat Masya Allah, Subhanallah ya, yang sangat mencintai Bang Zuma, yang sangat mencintai saya lihat tuh luar biasa. Jangan gara-gara saya dan Bang Zuma nih, misal nih, seandainya nih tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jal ya. Tidak ada yang sulit. Ulama-ulama kita itu ditempa di penjara teman-teman ya. Jangankan ulama kita, Paulus, Nabi Rasulnya Yesus saja tuh Nabi teman-teman ya. Nah kalau kita bicara tentang saya masih pegang itu kata-kata Ustadz Wafi itu tuh masuk ke lubuk hati saya betul. Penjara lebih baik kata Ustadz Wafi. Saya pikir loh, Buya Hamka itu di penjara. Di situ beliau menjadi ahli tafsir, keluar dari situ. Tidak merendahkan nama beliau gitu loh. Buya Hamka di penjara justru namanya semakin harum. Ulama kita yang bertentangan dengan pemerintah waktu itu mengatakan Al-Quran itu makhluk, Imam Ibnu Hambal ya, beliau juga masuk penjara. Jadi saya pikir kenapa saya harus takut, demi Allah gitu loh. Saya 6 tahun lalu ini sudah saya persiapkan, bahkan terlalu lama 6 tahun lalu saya berdebat. Bahkan alhamdulillah kalau sekarang dilaporkan hanya karena konsepsi, kaidah berpikir yang saya sampaikan, konsekuensi logik dan komparasi, dan itu semua adalah masuk dalam ranah akademik. Saya dikatakan menista agama orang lain. Kalau dengan masuknya ke penjara, saya masuk ke penjara, terbongkar semua penista agama, diizinkan saya untuk menyampaikan alasan saya, silahkan. Aduh, saya sudah bilang nih, saya udah telepon anak saya kemarin, Arum sama Cahaya itu luar biasa, nih anak-anakku luar biasa, insya Allah jadi next aku. Anakku siap ditinggalkan sama aku, mereka tahu siapa aku. Oke, Adinda udah. Jangan sampai kamu sebenarnya diloloskan tapi karena kamu sendiri yang mau, maka ikhlaskan orang kamu masuk. Janganlah, umat masih butuh dirimu. Enggak lah Bang, lawan juga lah, lawan banget. Tapi maksudnya Intinya kita umat Islam itu jangankan yang kayak gitu-gitu, perang fisik pun kita nggak ada takut sama sekali. Intinya itu, dan kita tidak perlu kemudian jelasin. Mereka tahu kok gimana sejarah Islam itu berdiri. Mereka tahu, nggak perlu. Makanya sekarang Dosma itu sudah mulai sedikit lagi pingsan dia itu. Dia salah lawan dia. Agak aneh Bang. Dia agak aneh Bang. Dosma ini kemarin baru posting kebencian pribadinya Bang. Dia udah personal loh Bang. Saya lihat TikTok dia menyerang personal Bang Zuma. Nah, bagaimana mungkin seorang pengacara bisa membuat typing di TikTok dia? Dia katakan, dia bilang begini Bang. Di dunia ini jahat, yang baik cuman istriku. Istri dia akan tandai. Istrinya hakim loh Bang. Ini kalau dalam ranah etika sebagai pengacara dan hakim, apakah dia mau menggunakan kekuasaan yang ditanggungkan kepada dia dan istrinya Bang? Iya, mungkin karena kita belum tersangka loh Bang. Mungkin karena keluarganya, tetangganya sudah tidak mendukung dia lagi. Apain sih lu ikut-ikutan? Kenapa sih lu laporin orang hanya bakar baju kaos? Kau kemana pada saat topi injak bibelmu? Pasti keluarganya nanya, dulu topi injak bibelmu kamu enggak ada. Kau kemana? Malah sekarang kau ciuman kudus. Lah orang cuman bakar baju gara-gara kalian sendiri yang datang bawa bajunya yang pantas. Kalau orang nggak suka, kau sudah beri, itu sudah haknya. Dia mau jadikan lap lantai, dia mau jadikan lap comberan, dia mau bakar, dia mau masak, dia mau apapun, itu tuh sudah haknya karena sudah miliknya, kau kasih.
Cuma ini ngomongnya sok-sok garang, tapi tidak pernah berani buka masker. Oh ya anjing, Kalau ngomong sok-sok paling garang. Kamu tapi ketemu tidak saya berani langsung buka gimana? masker. Berani nggak? Ayo maskernya dibuka aja. Enggak, jangan buka masker. Kita ketemu langsung, berani nggak? Iya, sudah kau pernah. Masih terpancing Mbak Nyuma turunin aja kayak gini mah. Tampak wajib. Diam kau betina. Cowok betina. Kalau kamu mau ketemu langsung, Cowok betina. Lu di keluarga lu tuh, lu yang melahirkan, bini lu yang kerja. Ini mancing emosi doang, Waduh, jangan pas dilayan. turun lagi dia. Jangan kamu direspon jadi terus, ini, lanjut. jadi kayak kecoa bertengkar dengan masker, lucu. Aduh, Cuman kena ribut pelanggaran. sama masker. Teman-teman di tab-tab layar, teman-teman. Masker cuman berapanya? Apa itu? Cuman 5 cm kali 5 cm. Kau ribut sama maskerku. Alamak. Daripada dia tuh si monyet nampak pun fotonya nggak ada. Mereka tuh bukan iri sama masker, Gurunda. Mereka iri sama viewer. Gurunda tuh dicintai umat. Sedangkan tadi si Truth itu, bapak-bapak Tambun itu, nggak ada satupun yang peduli sama hidup dia. Iri mereka itu, mampus. Iya. Saya orangnya nggak pedean soalnya. Saya orangnya minder, nggak pedean. Gurunda itu gagah orangnya. Saya kan dekat itu. Saya nggak pedean, jadinya malu kalau diliatin sama orang. Kalau kamu pede kali, tapi mukamu pas-pasan. Harusnya kau ikutin cara gue lah, iya kan? Buka kamera, pakai efek, biar ganteng. Kamu sudah buka kamera, sudah pakai efek yang paling bagus, mukamu masih kayak gitu. Hancur. Mukanya hancur. Maafkan aku ya, karena kamu yang memulai gitu loh. Alamak. Sorry kawan, Dia sorry. tampilkan kok. Kalau mau berdiskusi dengan Bang Suma, mau penasaran dengan muka, ya ketemu langsung lah kita. Bang Suma, kita diskusi, jangan kok kayak RK. Ke Filipina lah, ke Singapura, kemana-mana lah. Begitu dijabanin tawarannya, mewek, nangis. Allahu Akbar. Nangis dia. Ayo kita katanya tandang habis di Makassar, habis di Kupang di Makassar, EGP, nggak ada urusan lu, aku yang datang ke rumah lu. Masa saya disuruh 3 hari katanya, 3 hari untuk apa? 2 kali 24 jam untuk ngurus semuanya. Bahlul, bukan. Aku minta jawabanmu itu apa setelah saya iakan. Nangis. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi begitu buat Dinda Uniripa, siapkan semua data-data. Siap Bang, insya Allah. Ya, siapkan data-data, perbanyak berdoa, perbanyak Ya, tahajud. insya Allah. Kita ada Allah, Insya Allah, insya Allah. doakan yang terbaik. Allah Bang. Kita juga teman-teman umat Islam se-Indonesia juga mendoakan kita ya. Karena kita ini berjuang bukan atas nama pribadi, kita berjuang atas nama akidah. Artinya umat Islam apapun dia, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dari 100%, 95% itu kemudian mendukung kita. Tenang aja, Alhamdulillah umat Islam mendukung kita, dari ormas-ormas semuanya sudah merapat di kita, sudah banyak yang nelpon ke saya, kami siap, kami siap, kami siap, kami siap, kami siap, siap. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Orang-orang hebat dari kalangan atas mulai kemudian memberikan dukungan-dukungan. Kami tidak bisa Bang Suma, kami juga mau terjun tapi ilmu kami nggak ada, kami masih dinas, kami gini. Ya bersyukurlah ada Bang Suma dan timnya untuk membela akidah kita yang direndahkan ini. Ya kami bantu cuman bisa dengan cara kayak gini. Gitulah. Jadi ya biarkanlah mereka kemudian membunyikan musiknya sekencang-kencangnya. Jangan pernah berhenti selain mereka yang menghentikan kemudian musiknya itu sendiri. Dan kita sudah lihat kok, ya pergerakannya sudah mulai, alamak, nggak enak aku bahas di sini. Jadi tetap semangat. Darah jihad sudah sampai ke ubun-ubun. Udah Bang. Sudah sampai ke ubun-ubun.
Bukan cuman ke ubun-ubun bang, udah keluar-keluar dari telinga rasanya. Tinggal ubun-ubun. Jadi kita hanya serahkan kepada Allah dan serahkan kepada pemerintah ya, kepada aparat yang ini, yang kemudian mengatur itu semua. Yang pasti kita buktikan bahwa kita ini adalah apologet Islam, berjuang karena agama bukan karena pribadi. Maka kemudian ketika kekuatan ya negara ini dilihat dari bersatunya umat Islam di negara ini, maka di situ orang akan melihat bahwa sendi-sendi yang ada di Nusantara ini, tulang yang paling kokoh untuk berdiri tegak bersama dengan TNI Polri itu adalah umat Islam. Itu yang perlu dipahami. Bersatunya dua kekuatan ditambah dengan Waalaikumsalam. Kekuatan daripada umat Islam bersatu kemudian ya, karena kita tak ada prinsip kasih musuh. Kita prinsipnya ada musuh yang ingin membantai, takbir Allahu Akbar. Itu perbedaannya. Sehingga Nusantara ini kuat dengan adanya umat Islam yang begitu gigih memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Jadi TNI, Polri dan umat Islam, tiga elemen ini bersatu padu, maka Indonesia adalah bangsa yang disegani oleh dunia. Itu seperti itu adanya. Jadi lanjut. Ya, sehingga kita ini nggak perlu kemudian banyak pikir, banyak rencana, nggak perlu. Serahkan semuanya kepada Allah dan serahkan semuanya kepada pemerintah untuk menjalankan ini semua. Seperti itu. Lagian kan komandonya ada di kita, tombolnya itu ada di kita. Jadi kita perlu kemudian ini, nggak perlu apa istilahnya ya, nggak perlu terlalu banyak rencana, terlalu banyak ini nggak perlu. Mau merencanakan urus paspor lah, ganti KTP lah, ganti kampung, ganti desa, ganti rumah, ganti ganti kelamin, semuanya. Ada ke Singapura lah, mau kemana entah kemana, nggak usah yang kayak gitu-gitu. Berani berbuat, kita harus berani bertanggung jawab, dan kita harus menghargai proses hukum yang berlaku di negara kita ini. Dan satu hal kemudian, saya Bang Suma mewakili Apologet Islam Indonesia mengucapkan yang banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua sahabat-sahabat yang berjuang bersama dengan kita, baik yang ada di gerakan bawah tanah, di bawah laut, di atas udara, di belakang dinding, di bawah pohon, di balik semak-semak, semuanya. Masya Allah, saya mendoakan kalian semua, adik-adikku, anak-anakku, abang-abangku, barakallah fik. Kalian adalah pejuang-pejuang Allah yang didatangkan kemudian oleh Allah untuk kemudian bersatu padu di dalam menjalankan misi, membantai subhat dan mengusir orang-orang yang punya niatan tidak baik untuk mendangkalkan akidah umat Islam dengan tujuan memurtadkan generasi Islam dan kemudian mengajarkan ajaran mereka dengan cara-cara yang tidak baik. Sekali lagi saya mewakili Apologet Islam Indonesia atas dukungannya yang tak henti-hentinya ya. Saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan mudah-mudahan ya niatan dan upaya kita ini bisa diridai oleh Allah, menghasilkan hasil maksimal sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Amin, amin. Indonesia ini harus damai, Indonesia ini harus tetap jaya, Indonesia harus bersatu. Ya. Jadi kami pun sebagai Apologet Islam Indonesia menyadari bahwa tidak semua teman-teman Kristen itu jahat, tidak semua umat Kristen itu jahat, tidak semua orang Kristen itu niatannya tidak baik. Banyak saudara-saudara kami Kristen, saya sendiri lahir di perkampungan yang bertetangga langsung dengan orang-orang Kristen. Ya, saya lahir di desa Monte Carlo, kota terkecil di pinggiran Kairo Utara. Saya bertetangga dengan para pensiun TNI dari kalangan orang-orang Toraja. Situ ada namanya kampung Hombes. Hombes itu jaraknya antara
Kairo Utara Selatan dengan kampung saya Monte Charlie itu jaraknya hanya berapa liter, nggak seberapa jauh jaraknya. Oleh karena itu saya sudah terbiasa bergaul dengan teman-teman yang beda agama. Saya tahu mereka ada di antaranya orang yang baik, tulus, murni menjalankan agamanya dengan cara yang mereka anggap baik. Itu mereka yang belum terkontaminasi dengan kebencian-kebencian kepada Islam. Mereka yang tidak sadar kalau Bibelnya selama ini ternyata punya muatan, punya cakupan yang terselubung terhadap umat mayoritas. Mereka yang selama ini menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah, tetapi mereka ternyata tidak sadar kalau itu sebutan yang salah sebenarnya berdasarkan original teks sumber daripada Bible itu sendiri. Masih banyak di antara mereka yang kemudian baik. Bahkan masih banyak di antara mereka yang juga mendukung adanya apologet Islam. Banyak. Oleh karena itulah kemudian kami apologet Islam ini juga memohon maaf sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya kepada saudara-saudara kami Kristen, ya teman-teman kecil saya, teman-teman SD saya yang sama-sama kita bermain, sama-sama kita tidur, yang beda akidah dengan saya. Hari ini saya hadir sebagai apologet Islam bukan untuk menyerang kalian, bukan, sama sekali tidak. Tapi yang pertama adalah untuk menghalau gerakan kristenisasi, pemurtadan dan seterusnya. Yang kedua, membantah argumentasi-argumentasi para penghujat penista Islam di dunia sosial media. Yang ketiga adalah menghentikan lembaga Bible Indonesia untuk jangan lagi mencetak Bible berikutnya dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Itu aja. Itu aja. Kami bukan teroris, organisasi kami bukan organisasi terlarang, keberadaan kami juga bukan sesuatu yang dibenci oleh umat Islam, tapi keberadaan kami adalah semata-mata meluruskan dan mengimplementasikan 3 hal yang tadi. Masya Allah, di tengah-tengah kita ada guru kita hadir. Assalamualaikum, akhi. Apakah dirimu itu yang ada di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kedengeran? Ini baru sembuh sakit nih. Ada yang telepon nih. Kemarin gua udah bilang sama Bung Handi, gua nggak bisa ke belakang. Sehat-sehat ya adikku sayang semua dan semua di room. Sehat-sehat. Zuma, lalu Ustadz Kian Santang, Bunda siapakah, lalu ada Ceha, lalu ada Bung Handi, lalu ada Sapabri, Peraistar, Kores, mantap, gabungan anak priuk. Ada saya juga. Siapa ini? Bunda Rahma kah? Siapa? Iya. Akhir di Jakarta ini kah? Iya, baru nyampe di Cilengsi nih, baru nyampe di Cilengsi. Ada kabar kalau paman kita Om JK minta saya menghadap. Benarkah itu? Nanti kita ngobrol maka itu. Enggak, nanti kita ngobrol. Makanya saya naik. Tapi kan itu tidak bisa dibuka di sini. Oh iya, sorry. Terlepas daripada itu kan aku sama dia kan ponaan dengan paman. Biasanya itu. Sombong amat. Sombong. Di kenyataan. Gimana ceritanya? Keluarga bangsawan gimana mau dihilang? Sedih saya kalau dibilang di situ keponakan. Saya cuma tidur di garasinya selama 4 bulan. Saya tidur di garasinya di beliau. Waktu saya habis syahadat disembunyikan di sana. Barakallah, semuanya sehat, Allah sayang, Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur. Saya lihat alamatnya tadi dikirim dari biasa Jakarta. Itu Abang Ustadz Kian Santang. Karena saya pernah dengar 2 atau 3 kali Ustadz Kian Santang ini ngomong bicara gayanya gaya bahasa Sunda. Gitu. Jadi saya merasa ada di daerah saya boleh minta izin naik gitu. Saya bukan boleh ya? Ustadz kayak nama Ustadz. Aminkan saja, nggak boleh gitu. Aminkan saja. Amin. Saya cuma membantai umat-umat belagu. Ulah gitu bisa kepepoyaan sigana anu kitu mah.
Bunda juga bahaya. sekarang udah mulai bahasa Sunda terus kata borokok. Atau udah kumaha deui pan ayana di dieu pan nya. Di wilayah eta. Saya kemarin sempat bicara sama Bung Handi. Saya suka sekali ketika Bunda Rahma bicara Makassar. Wih, rasa hati saya teriris-iris. Waktu dia bilang, bagaimana? Bagaimana Ki? Wih, saya kasih dengar keras-keras. Lalu di sebelah tuh ada keluarga kakak saya datang. Ada 2 orang kakak saya bersama istri dan anak-anak semua. Itu mereka ketawa betul-betul. Mereka ketawa nih Ambon-Ambon yang pernah tinggal di Jalan Ahmad Yani di Losari sana di Makassar. Wih, itu ketawa. Ini dia bilang, hey, ini channel, Bonso, dia panggil saya kan Bonso karena saya memang anak bungsu. Bonso, ini channel orang Makassar apa? Bukan, ini channel Zuma. Masa semuanya bicara bahasa Makassar, bahasa Toraja, bahasa Bugis katanya. Ya terserah mereka, saya bilang. Oke, baik, saya mohon izin dari tuan guruku yang terutama host Kian Santang, maafkan Kainama, saya minta izin untuk sebentar bicara di forum yang mulia dan disayangi Allah, yang diisi dengan orang-orang yang diperlihatkan kepada umat bahwa mereka adalah orang-orang yang diarahkan panah dan tombak serta senjata oleh para munafikun, kafirun, orang-orang musuh Allah, musuh agama Allah. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Zuma, Rifa, Nora, Kores, Kian Santang, Bunda Rahma dan semuanya, Bung Handi Dorang adalah orang-orang yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang di dunia ini bahwa mereka adalah orang yang dibenci oleh para munafikun dan kafirun serta para pembenci rahmatan lil alamin. Dan orang ini adalah orang yang benar. Tuan guruku Ustadz Umar, Profesor Dr. Umar Maka juga berasal dari Sulawesi Selatan. Dan tadi sore dia bilang, gampang Kei, kalau kau mau lihat adik-adikmu itu benar atau salah, gampang. Lalu saya bilang, ya Syekh, ya Mu'alim, ya Mudorits, saya ini orang hitam, saya ini cuma lihat orang gampang saja. Lalu kasih tahu saya, ya Tuan Guru, ya Profesor, bagaimana saya bisa lihat adik-adikku ini sayang, ini benar? Lihat, yang benci mereka siapa? Kalau yang benci mereka adalah orang munafikun, kafirun, serta para pemakan babi kecap dan toki-toki dogi, maka engkau sedang memiliki adik-adik yang disayang Allah, adik-adik yang memang adalah pejuang di jalan Allah. Itu yang ingin saya sampaikan, adikku sayang. Ketika kita berjalan di media sosial seperti YouTube dan TikTok ini, bukan untuk mencari popularitas dan uang, apalagi uang. Baku kele, baku sorong sama orang tagal uang dan popularitas. Tapi semata-mata karena kita mencari ridhonya Rasulullah dan ridhonya syafaat Rasulullah. Amin ya Rabbal. Adik, jangan takut tidak ada kepeng, tidak ada uang. Jangan takut miskin, jangan takut tidak ada follower, jangan takut tidak ada popularitas. Bacalang dorang, bacalang terus. Saya memang tidak bisa kumpul sama kakanda, ayahanda alam syah kemarin karena saya masih sakit. Tapi saya merasakan bahwa saya bisa ditelepon oleh Ustadz Profesor Dr. Umar Maka. Lalu dia bilang, Kei, kau bilang sama Kopung Ade itu dorang, yang orang-orang dari manapun mereka, bukan hanya yang dari Indonesia Timur, tapi bilang semuanya, yang dari tanah Jawa, yang dari tanah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Bali, Ambon, dimanapun, dari Ternate, dimanapun mereka berada, nanti Allah kasih lihat buat orang-orang apakah kamu orang ini cari popularitas dan uang melalui YouTube dan TikTok, atau semata-mata hanya karena cinta kepada baginda Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, nanti dorang dapalia. Kenapa? Karena semakin kita dimaki oleh para pemakan babi kecap dan toki-toki dogi itu, maka semakin nyata bahwa kita dikirimi salam oleh Rasulullah. Jangan bilang aku berdiri untuk Islam, adikku sayang. Jangan pernah bilang itu. Aku berjuang untuk Islam. Jangan, adikku sayang. Jangan pernah bilang itu. Jangan pernah terucap aku di sini untuk membela agamaku. Jangan sayang, jangan. Kenapa? Ya taruh aja dirimu sudah. Diam. Perang saja sudah. Tidak usah minta orang apa kasih penghargaan farek. Orang Ambon bilang farek, vervelen, lupakan. Tapi biarlah kita berdiri dan orang semua akan dibukakan matanya untuk melihat kita bahwa kita memang sedang berada di tanah peperangan dan kita tidak minta apa-apa selain cintanya yang mulia baginda Rasulullah dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Allahu Akbar. Ya, masalah lapor melapor sayangku cintaku. Saya setelah adik-adikku sayang kumpul dengan Kakanda Lamsyah, Kakanda langsung telepon Beta masih tidur, tapi Antua telepon, Kakanda langsung telepon dan kita ngobrol 1 jam penuh bersama Ustadz Iwan dari Cempaka Putih. Bilang, ketika aku berdiri untuk adik-adikmu itu bukan untuk memperlihatkan aku punya kekuatan di bidang hukum, bukan. Tapi aku mau bilang sama mereka yang penghujat itu, ketika kau hujat badan kami, fisik kami, kau maki, kau karakter assassination, pembunuhan karakter, silahkan, nggak apa-apa. Tapi ketika kau usik kami punya cinta, kami punya belahan jiwa, namanya baginda Sayyidina wa Maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam serta Rasulullah dan hadis serta Al-Qur'anul Karim atau bahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kami ada di depan. Kami percaya keluarga kami ada yang urus. Kami percaya keluarga kami ada yang urus. Kenapa? Allah tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Adikku sayang, aku ingin menyampaikan dan semua yang di room pesan serta salam sayang cinta dari orang tua kita. Yang pertama, Bunda Hajah Umi di Bogor. Lalu yang kedua, Ustadz Profesor Dr. Nasir Tajam di Jakarta. Ustadz Profesor Dr. Umar Maka di Jakarta. Ustadz yang mulia Edi Hamdi di Jakarta. Satriani di Jakarta. Lalu yang berikutnya masih bentar, Ustazah, ini tidak bisa disebutkan, Ustazah Dharma Wangsa di Jakarta, Ustazah Kemang di Jakarta, Bunda Haji serta Kiai kita yang mulia, Tuan Guru, pemimpin dari satu pondok pesantren besar di Cianjur, Kiai Haji Syekh Didin, untuk semuanya di sana, dan juga untuk semua di sini dari paguyuban para sepuh, para pensiunan doktoral serta guru besar di salah satu saya tidak bisa sebutkan ya, ini ditulis tapi saya tidak bisa sebutkan, perguruan tinggi negeri di Kota Bogor. Untuk manajemennya, perguruan tinggi dari ilmu, ya ini udah tahu lah kalau di Bogor itu kampus apa, ya kan, baik manajerial maupun kampus inti. Semua guru besar dari Ustadz wal Ustazah di sana serta para pengajar dan staf di lingkungan kampus Bogor mendukung APII, mendukung Rifa, Zuma dan Nora, tapi tidak juga menutup semuanya yang ada di APII. Lalu yang berikutnya dari Sukabumi, mulai dari ini sebentar, Cikembar terus sampai Kota Madia, maksudnya Kota Madia Sukabumi, termasuk di dalamnya perbatasan Cianjur, lalu sampai ke Kota Bandung.
Fahri Van Java, semuanya. Dan kampus ilmu, aduh, nggak dibilangin nggak boleh ditulis nih. Ayo dah lah, nggak usah disebutin lah. Kampus dakwah, kampus perguruan tinggi dakwah di 2 tempat, di Jakarta dan juga di mana? Ayo udah Jawa Barat lah. Jakarta dan Jawa Barat, semua kampus dakwah dan kampus tarbiyah. Semua dosen, guru besar, para rektor, para dekan dan juga mahasiswi termasuk para santri, jumlah 846 orang memberikan dukungan untuk para pejuang Islam, terutama kan malas saya nih bacanya nih, terutama kok ada terutamanya, terutama Bang Zuma, soalnya saya nggak disebut, malas saya. Apa ya? Kalau tahu gini saya tidak baca ini kertas. Allahu Akbar. Jangan ketawa itu Bang, itu membuat saya jadi makin sedih ya. Ini nanti saya teleponin di dekan ini. Artinya api Dekan, diterima di hati masyarakat Indonesia. Dekan nanti saya teleponin nih sebentar. Kenapa nama saya tidak ditulis sih? Sebentar deh, ini pulpen biru. Dilapor dulu Ustadz K, dilapor dulu baru ditulis nanti. Kok nama saya enggak ada? Belum dilapor soalnya. Ada. Itu kertas baru ya. Tulis tangan itu, bukan diketik. Enggak, ini ada nih, ada. Alhamdulillah. Ustadz, tapi bukan perjuangan apa Ustadz K. Ya udah enggak apa-apa. APII. Lalu dari ini tarbiyah sudah ya, tarbiyah sudah. Oke, dari para pengajar, ini namanya keluarga besar mu'alaf. Ustadz ini kan Ustadz Handi udah ketemu ini mah. Namanya Paguyuban Mu'alaf Internasional. Udah tahu ya Ustadz Handi ya Bung Handi? Mu'alaf, pengurus Mu'alaf Internasional Jakarta Pusat. Alhamdulillah. Lalu para orang tua, para sepuh, pengajar di Bekasi, dari perkumpulan para dosen dan guru besar pengajar dari Banda Neira. Masya Allah. Banda Neira. Lalu Tual, Ambon, Ternate Tidore, yang ada di Bekasi. Keluarga besar Banda Neira yang ada di Bekasi. Keluarga besar Banda Neira, iya betul Rifa. Keluarga besar Banda Neira, keluarga besar para pengajar dan staf ini Ternate Banda Neira Ternate Tidore yang ada di Bekasi. Oh gitu. Baik, semuanya. Lalu ada lagi ini dari ini yang asik ini. Semua lawyer yang ada di wilayah Pangeran Antasari sampai seluruh Jakarta Selatan. Subhanallah. Semua lawyer. Dan ini ada tanda tambahnya, dalam kurung tanda tambah Ustadz K, tolong disebutkan bahwa lawyernya ada 8 orang yang Kristen, Protestan, dan karismatis. Waduh. Alhamdulillah. Dalam kurung Ustadz K, tolong disampaikan bahwa lawyer muda di kami, maksudnya di Jakarta Selatan, ada yang 8 orang ini adalah Kristen, Protestan, dan karismatis. Ikut mendukung semuanya. Ya, sudahlah. Malas saya banyak banget ini lah. Ya pokoknya semuanya lah. Karena ini yang dukungan saya tidak didukung. Ustadz K tolong sampaikan, Ustadz K. Ya maksudnya, jadi Ustadz K tolong sampaikan saja. Tapi Ustadz yang terkenal loh. Ustadz yang terkenal loh. Apa terkenal apa ini di sini cuma tulis Ustadz K tolong sampaikan. Namanya di situ semua atas nama. Ya saya jadi ke kurir, ini kurir saya. Saya kurir. Oke adikku sayang, demikianlah penyampaian terutama dari kita punya Tuan Guru yang mulia Ustadz Profesor Dr. Bardaka, yang juga kita tahu bersama-sama beliau adalah dari Sulawesi Selatan. Bukan hanya mewakili suara dari Sulawesi Selatan, tapi seluruh Tuan Guru dan para syekh, para mualim, para mudarid, para habibunnah yang ada di
Jakarta dan di beberapa kota di Jawa Barat, yaitu mulai dari Bogor, Ciawi, Sukabumi, Cianjur sampai ke Bandung, sampai perbatasan antara Bandung dan Subang. Itu menitipkan salam hormat, termasuk Ustadz Ade Ustadz Zuma kemarin kan sudah ngobrol sama Bunda Hajah Eliana ya. Sudah ya. Beliau juga titip salam. Titip salam buat itu. Lalu ada yang satu kelompok itu kajian Ustadz Ibeng dan juga Ustadz Agus dari Ciomas Bogor. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah para syekh, para sepuh kita ini menyatakan bahwa udah jalan aja. Karena apa? Karena sedang dibuka setiap orang yang di hadapan manusia menjadi sasaran tembak, sasaran fitnah, sasaran kebencian, sasaran tombak dan panah dari para munafikun, para kafirun, para pemakan babi kecap, dan para penyembah Tuhan badan satu kepala tiga, seperti yang digambarkan oleh namanya siapa namanya tuh Jeronimo Kosida pada tahun 15. Jeronimo Kosida menggambarkan Tuhan yang begitu. Udah, itu aja yang ingin saya sampaikan lah ya. Doakan aku juga di dalam perjalananku. Tolong juga doakan Ustadz Hegar yang di shelter Mu'alaf Bekasi. Itu juga titip salam buat Bang Suma. Shelter Mu'alaf dan Duafa anak yatim yang di Bekasi, Ustadz Hegar. Lalu yang muda itu adalah kita punya Ustadz Ahmad di Dewan Dakwah, dan tentu saja juga Ustadz Didat dong, jangan lupa. Syekh Didat. Insyaallah, Tuan Guru. Ya. Salam kami untuk beliau. Iya, dan juga Ustadz Fadlan Garamatan. Iya, Masya Allah. Dan sebagai penutup adalah, maaf ya, dari kita punya Habibuna yang di Bogor, yang rambutnya ganteng itu, gondrong, yang ganteng, ya, yang kata orang ngomongnya kasar. Bilang gondrongnya jangan keras-keras. Oh iya, kita punya Habibuna yang gondrong ganteng juga kan, yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Iya. Yang kata orang terlalu keras itu, ya kan? Iya. Yang terlalu keras, yang orang Manado tuh, yang itu, yang ganteng tuh. Malam Selasa kemarin akhirnya dia nunggu Bang Suma sampai subuh. Saya Allahu Akbar. Pantesan dia sebutkan ini. Depannya Bang Suma lagi yang nunggu, dia lagi yang nggak hadir. Iya, pantesan dia titip ini. Kita punya panglima perang ini, dia titip. Ustadz Kay, coba kau bilang dulu sama saya. Siap ya Habibku sayang, cintaku. Soalnya gue paling takut sama dia ya, biar kata di badan begitu, tapi gue takut sama dia. Enggak, gue sayang, gue cinta sama beliau. Ya, salam dari beliau juga. Oke. Semuanya disayang Allah. Suma, Rifa, dan semuanya. Sekarang kita semua orang udah tahu bahwa kita sedang dibukakan Allah. Kita ini menjadi sasaran tembak, dan setiap umat muslimin atau muslimah yang menjadi sasaran tembak munafikun dan kafirin itu adalah orang yang sedang berada di rel yang benar. Jangan takut latasan. Innallaha ma'ana. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat, sayang Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Nama kesayangan jaga kita. kesehatan. Jangan sembarang makan ya. Ya, jadi kemarin itu memang kita pingin jumpa dengan Habib yang dimaksud oleh beliau. Beliau nunggu sampai jam subuh, sholat subuh, benar-benar sholat subuh, sampai Dinda Dewa Putu. Yang gimana nih Bang? Udah menunggu sampai subuh ini ditungguin. Aduh, saya ngantuk kali. Gimana ya? Datang, Ki? Kenapa tidak datang? Cakarut di Indonesia.
Ngantui. Mengantui. Pas malam Ahad depannya kita kirim pesan, kami mau datang, Bang Suma dan tim mau datang. Dianya lagi yang tinggalkan tempat. Akhirnya nggak jumpa sampai sekarang. Ya tak apalah. Penting sudah kirim-kirim salam ya kan ya. Iya. Masya Allah Bang, luar biasa. Berarti yang disampaikan tadi itu berarti api. Apalagi Ya, bentar, ini ada tamu, saya sapa dulu. Udah Kebenaran. dikenali ya. Robert, Muslim apa Kristen? Robert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebenarnya boleh saya ngomong sedikit, host? Boleh. Sebenarnya tadi saya menangislah mendengar Ustaz Kainama, dia idola saya. Saya cakap jujur, Ustaz Kainama saya dari Malaysia, Pak. Umi Rifah kenal saya. Saya pernah bercakap dengan Ustaz Zuma, tidak. Tapi pertama kali tadi saya ingat saya dapat naik mau bercakap sama idola saya. Ya, tapi enggak apa, walaupun dia sudah turun, saya masih di sini. Untuk maklumat Bang Zuma, Umi Rifah, kami Persatuan Umat Islam di Malaysia menyokong Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanya Umi Rifah kenal saya. Nama sebenar bukan Robert, Robiden Den Iba. Saya orang Islam. Bapak saya orang Sumatera. Darah saya darah Indonesia. Allahu Akbar. Betul, saya tadi Beliau luar biasa. Ya, saya bercakap betul lah. Ustaz Kainama saya amat tertarik dengan dia. Itulah idola saya selain Ustaz Zuma, Ustaz Donditan, Umi Rifah, apa nama lagi yang perempuan dari Bandung tu siapa nama? Umi Micana. Bukan. Ya. Yang dari Semua Bandung itu idola perempuan saya. namanya Abdul Qadir. Ya, saya tahu. Lagi satu dari Amerika itu Bonda apa nama? Semangkut. Iya, Bonda Semangkut. Saya dari Malaysia. Turunkan saya, Pak, biar saya di bawah, bagi peluang OT naik. Saya menyokong dari bawah sepenuhnya persatuan. Saya mau Islam Malaysia. Menyokong api, menyokong Umi Rifah, menyokong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malaysia. Masya Allah. Ya, terima Masya kasih Allah, atas semua Masya dukungan seluruh umat Islam yang Allahu ada Akbar, dari Sabang Allahu sampai Akbar. Merauke. Ya, terima kasih banyak atas dukungannya semua. Subhanallah. Memang latar belakang berdirinya API itu ya karena Apologet Islam Indonesia, kami teringat dengan sejarah penaklukan kota Mekah. Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW membawa 10.000 pasukan suci kemudian untuk menaklukkan. Sejarahnya dikenal dengan Fatu Makkah. Nah, ini tercermin di dalam ulangan 33 nomor 2 ya, bagaimana nubuatan tentang datangnya seorang pemimpin yang membawa 10.000 pasukan dengan hukum yang menyala-nyala pada tangan kanannya. Hukum yang menyala-nyala ini yang disebut dengan Dinul Islam, yang dibawa oleh Rasulullah untuk menaklukkan seluruh hukum jahiliyah yang ada di atas muka bumi ini. Jayalah api, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah.